Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan memberikan informasi bagaimanakah peningkatan pergerakan ketegangan dari armada tempur Amerika Serikat beserta Iran ya. Dan hari ini saya informasinya itu membahas tentang keberanian Cina memberikan bantuan kepada Iran, tidak hanya senjata-senjata canggih, rudal balistik atau senjata-senjata jarak jauh, juga drone-dronenya. Cina banyak memberikan bantuan secara rahasia ya, diangkut dengan truk kemudian dimasukkan di kapal melalui jalur penyeberangan rahasia ya. Jadi Cina tidak hanya memberikan bantuan berupa logistik itu saja, tapi Cina memberikan bantuan yang sangat vital dan strategis sekali ya. There is very important to Iranian country ya. Jadi sangat vital sekali ya, Cina memberikan bantuan yaitu satelit pemantauan yang sangat canggih daripada punya Amerika. Jadi Cina memberikan bantuan pantauan, pengawasan, analisa di manakah sekarang itu pergerakan daripada semua pasukan-pasukan Amerika yang ada di Timur Tengah. Bahkan yang baru-baru kemarin pergerakan pasukan Amerika yang diangkut oleh pesawat tempur Amerika yang mulai dari startnya itu mulai dari Inggris ya, dari bandar udara Inggris sampai ke Timur Tengah di Azerbaijan, kemudian di situ di Qatar juga ada, di Arab juga ada, di pangkalan militernya itu semua terpantau oleh Cina. Selanjutnya Cina memberikan informasi data-data intelijen itu kepada Iran supaya bisa melakukan suatu hal. Oke guys, jadi hari ini itu dari Iran, yaitu Cina itu memberikan dukungan bantuan yang luar biasa sekali ya kepada armada militer Iran. Dari pihak Cina memberikan dukungan yaitu sebuah GPS satelit GPS yang berisi radar untuk memantau pergerakan dari armada tempur Amerika Serikat, baik yang ada di Timur Tengah, baik yang di Qatar, baik ada di Arab Saudi, Yaman, Suriah, ataupun armada tempur Amerika baik yang ada di Amerika sendiri, itu semuanya terpantau ya oleh radar satelit GPS punya Cina ya. Jelas dan yakin ada berita satelit Cina lebih canggih daripada satelit punya Amerika Serikat ya. Itu adalah klaim dari Presiden Cina sendiri ya. Dan jadi pergerakan semua armada tempur yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang ada di pangkalan militernya baik di Qatar, di Arab Saudi, di Suriah, Irak, dan armada tempur di Taiwan, di Korea Selatan pun juga terpantau oleh satelit radar GPS punya Cina ya. Tadi nggak cuma punya pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, semua wilayah daerah yang ada di Amerika Serikat pun semua terpantau oleh GPS satelit radar dari Cina yang katanya lebih canggih daripada punya Amerika. Ancaman Donald Trump yang berlanjut dan keberadaan program nuklir Iran terus menandai titik konflik di kawasan. Terbaru, Citra Satelit mengungkap pembangunan kembali 2 lokasi nuklir utama Iran yang sempat terkena serangan Amerika dan Israel tahun lalu. Di sisi lain, Cina melaporkan penumpukan kekuatan oleh Washington, semacam pengerahan cepat yang disengaja tapi tampaknya belum lengkap. Apakah berarti kita akan menyaksikan kembali eskalasi penuh antara Amerika Serikat dan Iran? Video berikut akan mengulas berbagai kejadian untuk melihat potensi tersebut, mempertimbangkan sejumlah pergerakan demi membaca arah yang kemungkinan akan dituju Iran saat ini. Seiring dengan pertentangan retorika tajam antara Amerika dan Iran, Citra Satelit menangkap peningkatan pengerahan militer Amerika yang memamerkan kesiapan militer. Perusahaan analisis penginderaan jauh dan geospasial satelit Cina, Mizar Vision, menunjukkan aktivitas di berbagai pangkalan militer Amerika di Timur Tengah sebagai berikut.
Pada 16 Januari, hanya ada sejumlah kecil pengisian bahan bakar udara KC-135 dan pesawat angkut C-17 di pangkalan udara Al Udeid di Qatar. Sementara citra satelit pada 17 Januari di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi juga menunjukkan pengerahan terbatas. Kemudian pada 13 Januari, pengerahan hanya berupa 3 kapal tempur pesisir dan 2 kapal perusak kelas Arleigh Burke di pangkalan aktivitas dukungan Angkatan Laut Bahrain. Tapi selama seminggu terakhir, pangkalan militer Amerika di Timur Tengah telah mengalami perubahan mencolok. Serangkaian citra satelit asing baru yang diperoleh pada 25 Januari menunjukkan jumlah pesawat pengisian bahan bakar udara KC-135 yang diparkir di apron pangkalan udara Al Udeid telah meningkat secara signifikan. Lebih dari itu, terdapat penempatan peralatan baru di sekitar pangkalan, di mana personel teknis Mizar Vision menilai dalam analisisnya bahwa lokasi tersebut kemungkinan adalah sistem pertahanan udara Patriot yang baru dipasang. Visual yang baru dirilis menunjukkan pengerahan cepat pasukan, kapal tanker, pesawat tempur, dan kapal perang yang mengepung Iran. Citra satelit eksklusif yang diperoleh Global Times turut memvalidasi, dengan para analis mengatakan kemungkinan Washington memilih serangan terbatas dan terarah terhadap Iran semakin meningkat. Tidak cukup untuk eskalasi penuh. Ketika Trump sesumbar dan menjadikan keberhasilan intervensinya di Venezuela sebagai tolak ukur pengerahan di Iran, ia mungkin lupa bahwa keduanya jelas berbeda. Karena itu, meski militer Amerika terus meningkatkan kehadiran militernya, para pengamat percaya bahwa operasi militer skala besar belum memungkinkan. Menurut pakar militer Zhang Junshi, pengerahan kelompok serang kapal induk bukan satu-satunya sinyal yang dikirim Amerika untuk sebuah serangan. Pergerakan pembom strategis seperti B-2 dan B-52 menuju Timur Tengah bahkan dapat dianggap sebagai syarat yang diperlukan. Hanya saja menurut Zhang, banyak fasilitas militer dan pangkalan rudal utama Iran terletak di tempat perlindungan bawah tanah dan kompleks gua besar dengan langkah-langkah penguatan khusus yang diterapkan. Akibatnya, amunisi konvensional yang dijatuhkan dari udara dan senjata berpemandu presisi akan memiliki efektivitas terbatas. Kepada Global Times, ia menjelaskan, penggunaan pesawat pembom strategis besar yang membawa senjata khusus seperti GBU-57 Massive Ordnance Penetrator akan jauh lebih merusak. Sebuah laporan yang diterbitkan pada 28 Januari oleh The War Zone mencatat masih belum ada pengerahan besar-besaran kekuatan udara taktis Angkatan Udara Amerika ke Timur Tengah. Dengan ini, jelas bahwa tidak ada maksud untuk kampanye yang berkelanjutan. Ini menunjukkan operasi yang lebih terbatas, kecuali Israel turun tangan untuk menyediakan kekuatan pesawat tempur taktisnya dalam operasi gabungan. Demikian bunyi laporan tersebut. Memilih serangan terbatas dan terarah terhadap Iran semakin meningkat. Tidak cukup untuk eskalasi penuh. Ketika Trump sesumbar dan menjadikan keberhasilan intervensinya di Venezuela sebagai tolak ukur pengerahan di Iran, ia mungkin lupa bahwa keduanya jelas berbeda. Karena itu, meski militer Amerika terus meningkatkan kehadiran militernya, para pengamat percaya bahwa operasi militer skala besar belum memungkinkan. Menurut pakar militer Zhang Junshi, pengerahan kelompok serang kapal induk bukan satu-satunya sinyal yang dikirim Amerika untuk sebuah serangan. Pergerakan pembom strategis seperti B-2 dan B-52 menuju Timur Tengah bahkan dapat dianggap sebagai syarat yang diperlukan. Hanya saja menurut Zhang, banyak fasilitas militer dan pangkalan rudal utama Iran terletak di tempat perlindungan bawah tanah dan kompleks gua besar dengan langkah-langkah penguatan khusus yang diterapkan. Akibatnya, amunisi konvensional yang dijatuhkan dari udara dan senjata berpemandu presisi akan memiliki efektivitas terbatas. Kepada Global Times, ia menjelaskan, penggunaan pesawat pembom strategis besar yang membawa senjata khusus seperti GBU-57 Massive Ordnance Penetrator akan jauh lebih merusak. Sebuah laporan yang diterbitkan pada 28 Januari oleh The War Zone mencatat masih belum ada pengerahan besar-besaran kekuatan udara taktis Angkatan Udara Amerika ke Timur Tengah. Dengan ini, jelas bahwa tidak ada maksud untuk kampanye yang berkelanjutan. Ini menunjukkan operasi yang lebih terbatas,
kecuali Israel turun tangan untuk menyediakan kekuatan pesawat tempur taktisnya dalam operasi gabungan. Demikian bunyi laporan tersebut.